What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Santoso. Maju acua. Nah, sehat-sehat. Ini adalah edisi pertama kita di tahun 2022. Baten. Nah, jadi sudah 1 tahun kita tinggalkan 2021 itu. Tak terasa ya. Dan banyak peristiwa, tapi cepat sekali berlalu, tidak terasa. Baru lagi malam tahun baru, sudah mau malam tahun baru pula lagi ya Bang. Jadi apa yang hangat di 2001? Sempat kita bicara tentang kaleidoskop. Bang Santoso, aku tengok di Facebooknya, dia buka juga mengenai kaleidoskop itu. Jadi kita coba bicara nanti peristiwa-peristiwa yang mencengangkan atau yang barangkali monumental di 2001, atau aku ingin juga berdiskusi soal ini karena ada Bang Dr. Santoso Karo-Karo. Ingin juga kita bicara soal Omikron ini. Ya, segala sesuatu lah. Mulai dari bahayanya, kecepatannya, pengobatannya, sampai vaksin yang direncanakan akan dimulai pada 12 Januari. Ya, jadi gini nih. Oke. Ya, tanpa terasa ini hari kan sudah tanggal 8 Januari ya. Berarti 8 hari sudah kita memasuki 2022. Nah, kemarin pada saat mau mengakhiri akhir tahun, pergantian akhir tahun ya 2021 ke 2022, terlihat bahwasanya bagaimana upaya pemerintah ya masih mencoba berupaya menangkal tentang masalah COVID-19 tersebut kan begitu. Sehingga akhirnya banyak aturan-aturan permainan kan begitu, tidak boleh ada kumpul. Ini aku melihat di kondisi Medan kan begitu. Mungkin nanti Besiar bisa atau Jaya nanti bisa menanggapinya kan begitu ya. Nah, Medan sampai ditutuplah 190 titik jalan. Tapi begitupun titik-titik tersebut kayaknya bisa dijebol orang. Akhirnya orang kumpul juga di tempat-tempat keramaian kan begitu ya. Alasan daripada di perbuatan itu karena katanya mencegah kemungkinan daripada adanya varian baru Omikron kan begitu ya. Kita mungkin barangkali sudah bicara juga tentang Omikron ini dengan beberapa dokter-dokter kita ahli kesehatan kemarin itu ya, yang menceritakan juga tentang masalah Omikron ini. Tapi mungkin detailnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh Dr. Santoso kan begitu ya. Sampai kemana pengaruh dampaknya kan begitu, Yari, Besiar ya. Ya, apalagi sekarang awal Januari kemarin Medan kembali juga sudah dirubah level PPKM-nya dari level 1 sampai tanggal 17 Januari kita itu masuk PPKM level 2. Alasannya juga sama, yaitu karena ditakuti dengan Omikron. Kemudian yang kedua, belum sampainya target ya di kota Masya Medan itu baru 70% ya yang mendapatkan vaksin, khususnya untuk para lansia katanya kan. Jadi alasan-alasan seperti itu maka dinaikkanlah PPKM ini menjadi level 2. Aku tak ngerti apa maksud daripada yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang baru ini kan. Apakah itu hanya untuk membuat dia dilihat orang? Karena kan mungkin di Kepala Dinas Kesehatan ini kan coba juga supaya orang lebih fokus kepada dia kan begitu ya. Apakah itu salah satu pencitraannya, wallahualam ya kan begitu ya. Karena kalau kemarin pun Kepala Dinas PU begitu dilantik langsung turun tangan melihat Nah, Dinas Kesehatan juga begitu kan. Kita tidak tahu, belum tahu apakah hasil kinerja 2021 kemarin ya, di mana landainya COVID-19 kan begitu ya, Besiar ya. Iya. Begitu terus tiba-tiba pada tanggal 4 Januari kemarin dia bikin surat edaran gubernur kan begitu. Yang untuk menjadikan Medan level Sekarang yang pertanyaan aku tuh level 2. Pertanyaan aku tuh sebenarnya Omikron tuh apa begitu tuh? Begitu mengerikankah seperti dengan COVID-19? Karena kalau kita dengar tadi kan Ashanti ya, artis yang baru pulang dari Turki ya. Ya, waktu dia masih di Turki katanya pemeriksaan
PCR-nya itu negatif, begitu sampai di Jakarta sudah positif, katanya kan begitu. Kemudian kemarin di Medan itu ada seorang warga negara asing, ya begitu dia mau naik pesawat diketahui bahwa dia terhidap Omikron, katanya kan begitu. Bisa jelaskan, Bung Dr. Santoso? Ini awak ini kan apa namanya dukun kampung ini, tapi kampung nggak banyak Ya. tahu. Sekarang banyak orang ke dukun, Bung Santoso. Daripada ke dokter, lebih suka orang ke dukun. Fakta dulu. Fakta pertama, Indonesia itu adalah termasuk 5 negara dengan vaksinasi paling banyak. 130 juta barangkali lebih. Itu faktanya ya, apapun vaksinnya. Fakta kedua, kita ini dikepung sekarang oleh negara-negara yang masuk Omikron. Termasuk Malaysia. Itu China yang kembali terlena-lena, naik lagi. Ada satu daerah sekarang ditutup seperti di Belanda ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan pemerintah ini benar apa tidak? Jadi kita itu bertanya ya, karena di Belanda itu sampai demonstrasi mau ditutup demonstrasi, padahal sedang naik. Ini antara ekonomi, kebebasan dan penularan ya. Orang tidak mau kebebasan yang terganggu, ekonomi yang terganggu. Amerika itu ada 100.000 pedagang kecil lah di Amerika yang minta disantuni kalau sampai tidak boleh. Nah, Indonesia kan begitu. Begitu dibuat level 4 atau level 3, ada yang nggak boleh jualan, kasihan mereka misalnya kan. Jadi di sinilah susahnya ya. Tapi yang jelas ini menantuku kan di rumah sakit COVID sini. Berapa? Wah naik terus. Om kata naik. Kemarin saja dirawat 75. Rumah sakit Sulianti itu. Wah, dari itu saya bilang, ini di rumah sakit Wisma Atlet dekatku ini kan nggak jauh 500 meter dari sini. Itu juga sudah mulai. Cuma kalau dikasih tahu, panik nanti panik. Pelan-pelan saja pemerintah. Di sini mau dia naikkan ke level 2. Nah, Omikron ini kan di sini juga belum banyak, satu dan dari Medan. Ini belakangan ada pesohor ini pulang dari Turki, bodoh, orang bodoh itu. Apa? Betul. Turki lagi sedang naik meledak ya. Dari Afrika Selatan lari ke Turki Omikronnya. Di sana berangkat dicek belum, sampai di sini dicek positif. Kalau paksa dirawat sekarang di rumah sakit. Jadi ini Omikron kalau menurut orang di Afrika Selatan tidak seganas dari COVID ya. COVID Delta ya. Omikron ini B berapa lah itu. Tapi kemarin keluar warning dari Direktur Jenderal WHO yang membilang walaupun dia lebih mild, tapi jangan anggap enteng. Dia cepat kemana-mana. Dan laporan dari India kemarin 2 hari yang lalu sudah ada yang mati dari Omikron. Dari India tuh kita belum sampai ya, karena masih kita ketatin semua di lapangan udara, di pelabuhan, di mana. Yang masuk di sini menurut menantu itu TKI. Nah, dari Malaysia ya. Dari Malaysia dan Timur Tengah pulang itu. Omikron. Nah, tapi ada berita, ini yang saya agak kurang enak dengan sebenarnya ahli-ahli kita ada, tapi kita nggak bicara ya. Yang bicara ini orang Israel. Dia bilang ini Omikron ini blessing in disguise. Kenapa? Karena dia lebih ringan dari Delta, lebih cepat menyebar. Nanti akan timbul herd immunity dengan cepat. Makin banyak orang kena, jadi OTG. Dan saya kira sudah banyak orang kena. Nggak tahu saya. Mungkin OTG kan? Tak tahu kita. Orang tanpa gejala. Kayak begini dokter,
Oh, iya. Kan katanya kalau yang referensi yang saya baca juga barangkali ya, bahwa Omicron ini kan boleh dikatakan serupa dengan penyakit flu biasa, diiringi dengan batuk dan mungkin pilek lah kan begitu. Kalaupun dikatakan bahwa Omicron di dunia ini sangat apa, orang tak suka dengan pilek itu mungkin, ya kan? Karena kan Omicron ini kan lebih gejalanya itu kepada pilek, kemudian kepada batuk, ya kan begitu kan? Dan kalaupun kata dokter tadi itu bahwasanya ada kematian karena Omicron ini kan bukan Omicronnya, mungkin karena ada dia punya penyakit bawaan tuh kan begitu. Betul. Gimana? Jadi begini, ini pun yang pulang dari Turki ini, Sohor ini ada dia punya komorbidnya. ada ya. Komorbid. Bawaan ya. Dan di warning kita orang tua lah. Dan ini kan orang tua semua. Orang tua. Jadi kalau saya pribadi pikir ini saya anggap influenza. Tapi kan banyak orang tak bisa kerja. Influenza itu kalau di barat sana orang bisa tak kerja 3-4 hari dibikinnya. Ekonomi terganggu juga. Nah, kita ini yang nggak takut ya. Jadi kesimpulannya itu tadi, menurut orang Israel itu, kalau nanti makin menyebar itu Omicron, varian baru ini, yang lebih lunak, timbul banyak OTG, timbul herd immunity. Jadi diharapkan tahun 2022 ini sudah banyak yang mendapat kekebalan, dapat herd immunity, yang namanya COVID itu akan jauh berkurang dan orang akan lebih bebas itu. Tunggu dulu Bang, kita seragamkan dulu pengertian kita. Tapi barangkali secara simpel Abang bisa menjelaskan dulu biar siapa tahu ada teman-teman kita barangkali punya pengertian lain. Herd itu kan adalah terjemahan dari kawanan. Jadi apa itu kerbau, Kelompokan, sapi, kelompokan. tapi manusia ini kita nggak manusia. Kalau semua dari 100 orang 90 sudah pernah kena kumannya dan mendapat imunitas, udah seperti biasa. Gitu. Jadi endemis saja. Jadi kita kemana pun nggak takut lagi kan, karena kita sudah punya kekebalan. Masalahnya sekarang yang punya imunitas itu kurang banyak, yang tidak divaksinasi masih banyak. Kalau kena dia akan menularkan, itulah dia herd immunity. Jadi itu kekebalan pada suatu kelompok, ya, bukan orang demi orang, tapi suatu kelompok. Jadi kalau di Medan semuanya sudah 90% dapat vaksinasi, sudah punya imunitas, hebat. Cuma si Israel ini bilang ini nggak nunggu imunitas pun sudah kena nanti semua dapat imunitas, jadi herd immunity. Menurut dia, ini orang Israel. Jadi menurut dia kalau ini berlangsung, akhir 2022, yang sekarang ini bisa hilang. Cuma dalam pikiran saya kan begini, virus ini kan bermutasi terus. Ya bisa muncul varian baru ya. Habis Omicron muncul varian baru. Kawan ini berteori, justru itu akan muncul yang baru, yang lebih lunak lagi. Tapi menimbulkan imunitas. Nah, jadi saya sebagai dokter kampung kan, kenapa nggak orang Indonesia yang bicara ya? Kenapa mesti Israel bicara seperti ini? Gitu. Banyak ahli-ahli di sini. Tapi gini ya, dokter. Jadi kan kalau sudah kita bicarakan bahwasanya kan dengan Omicron nih, yang relatif lebih ringan lah dibandingkan dengan COVID, ya kan? Apa relationnya dengan kita harus vaksin? Apa relationnya dengan kita harus booster? Kan itu permasalahannya barangkali. Bagus sekali, bagus. Jadi selama ini pun adanya vaksinasi influenza. Saya tempoh hari 3 tahun yang lalu pergi ke rumah sakit Cito. Berapa sekali suntik? Hampir 1.920.000. Udahlah, aku sudah kena dulu influenza Hong Kong di Medan, hampir mati. Sekarang nggak, influenza udah kecil lah aku pikirkan. Jadi kalau sekarang ini vaksinasi itu dianggap
untuk Omicron itu tidak sekuat yang diharapkan. Itu harus di booster. Jadi di booster ini kan jadi polemik bagi pemerintah. Selama ini bikin gratis, itu diimpor dibayar dengan APBN. Ya. Ini sekarang nanti tanggal 12 mulai diprioritaskan orang tua. Ya, macam kita ini tua gratis ini. Tapi yang muda-muda katanya mau mesti bayar. Nggak bayar pun masih ada orang nggak mau disuntik, apalagi dibayar. Ini dilema ini ya. Dilema. Kita ini nanti sebelum jadi endemik, tiap tahun mesti booster. Tiap tahun. Saya udah 3 kali nih. Jadi tunggu bidik dulu yang ketiga, dapat baru masuk ulangan lah yang keempat. Gitu. Tapi aku udah 3 kali. What's become known as the Omicron variant was first detected in southern Africa back in November.